Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triana Rahmatul Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Mari simak video berikut ini. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum dan filosofis. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu guna dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dilihat dari jenis pendekatannya, pembelajaran diberikan menjadi dua jenis pendekatan, yaitu A. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau terpusat pada siswa. B. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau terpusat pada guru. Pendekatan dalam pembelajaran IPS, MI atau SD. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya menciptakan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru menjadi teladan aktor sosial. Untuk MI atau SD, sejarah dapat dibicarakan secara estetis, diberikan untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan pahlawan, tanah air dan bangsa. Tujuan pengajaran IPS adalah terbentuknya peserta didik sebagai aktor sosial yang cerdas. Macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Pendekatan pembelajaran IPS diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan peserta didik yang paling dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Yang kedua, pendekatan konsep. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Konsep tersebut yang harus dipahami peserta didik, bukan sekedar diketahui atau dihafalkan. Pemahaman ini akan membimbing peserta didik untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pendekatan inquiry diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses inquiry akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain peta, globe, gambar atau foto, grafik, dan diagram. Yang kelima, pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Pengembangan etika dilaksanakan dalam rangka penanaman sikap dan nilai-nilai ilmiah, sosial, dan moral, termasuk menghargai dan mengangkat nilai-nilai pluralitas dan nilai-nilai universal. Contoh materi pada pelajaran IPS yaitu mengenai individu dan masyarakat, manusia dan lingkungannya, pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, hak asasi manusia, demokrasi, dan penegak hukum. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, bye-bye.